Indonesia. Hai millennials, kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ada saya Ditan Sudiro dengan pakaian warna hijau ala-ala. Iya, tumben ya, kan aku suka warna hijau, tapi kali ini naik gunung. Anak hutan banget. Anak kamu. hutan banget, pecinta alam, mapala, Alam. mahasiswa pecinta alam ya kan. Ada aku juga Nuka Azita, yang kali ini udah ala-ala Afrika gitu, tapi nggak dapet ya kayaknya. Safari to Afrika. Safari to Afrika. Kalau film-film yang suka ada peneliti atau dokter-dokter di padang Afrika pakaiannya begitu. Oh, celananya aturan tadi gue pakai celana ini ya. Tapi ini masih masuk kalau masih menurut masuk. gue. Oke, masih masuk baiklah. kategori. Kita ini aja kali ya, virtual ke Afrika. Nggak usah, kita ke Indonesia aja, kan Indonesia ada semuanya. Dan di episode kali ini kita tuh lagi mau ngebahas seragam flora dan fauna khas Indonesia. Lagi-lagi kenapa ya Indonesia itu punya beragam ya, banyak banget flora dan faunanya yang benar-benar asli punya kita loh ya. Betul, makanya gue hari ini berpakaian seperti ini biar kayak polisi hutan gitu. Enggak, tapi mukanya nggak masuk pakaian, ya. Pakaian, baju. Dia bukan kayak polisi hutan, tapi lebih kayak ke polisi kamar ya. Nggak mau keluar, sini aja deh. Tanggung jawabnya atau kamar dia aja. yang biasanya suka ini nyari-nyari hewan di hutan. Apa? Pemburu dong. Pemburu. Pemburu jangan. Bahaya, jangan bisa ngelanggar nanti. Ya asal jangan jadi illegal logging aja dirimu ya. ya. Ya jangan jadi yang ilegal. Jangan. Illegal logging itu yang nebang-nebangin nebang pohon. hutan secara ilegal. Jangan Abis sampai itu jadi yang kayak gitu. Hutannya rusak, flora faunanya terganggu semua. Jangan sampai, kalau mau jadi petani aja, lagi tren petani kopi. Lagi tren banget. Boleh. Atau nggak petani kangkung, karena saya suka banget kangkung. Lapar Siapa lu. tahu nanti gue beliin kangkung. Abis ini pesennya warteg pakai kangkung apa? Abis makan ngantuk. Tidur dulu Tan. Abis makan ngantuk bang. Gue nggak kuat nih, gue nggak kuat. Minta dulu Tan, gue tidur dulu ya Tan. Kenapa kok nge-fly makan Nge-fly banyak banget nih. kangkung? Oke, kali ini di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik, kita akan membahas tentang flora dan fauna khas Indonesia, yang asli dari Indonesia. Dan kalau kita ngomong Indonesia nih, mau nggak mau kita ngomongin dunia juga kalau ngomongin flora faunanya kan. Ya sadar lah ya, yang namanya planet bumi ini sekarang udah beda banget sama planet bumi yang dulu gitu kan. Perubahan cuacanya berasa banget. Ekstrim ya sekarang. Ekstrim banget perubahan Bisa cuacanya. dibilang global warmingnya tuh udah lebih parah Dari sekarang. awal tahun 2000-an kita sering ngomong perubahan cuaca, global warming, nggak ngerti. Sekarang ngerti kan? Sekarang ngerti. Sekarang ngerti ya. Perubahan cuacanya ekstrim banget, kadang hujan, kadang panas, udah nggak bisa diprediksi lagi gitu kan. Dan belum lagi juga lagi banyak pembangunan besar-besaran di masa ini, sehingga jadi membuat spesies tumbuhan dan spesies binatang ini terganggu dan juga terancam punah gitu kan. Aduh, sedih banget dengernya. Tapi serius gue tanya, lo tau undur-undur yang mana nggak? Karena gue nggak tahu. Undur-undur. Gue nggak tahu yang mana. Iya, Yang jalan. mana sih? Oh, kalau di pantai, Bentar kamu ya. lihat, dia hampir mirip kayak kepiting ya. Iya, di pantai gue Tapi tahu. dia jalannya mundur. Ya, ini gue coba Makanya undur-undur tuh. disebutnya undur-undur. Dan dia ukurannya biasa kecil-kecil. Oh. Iya, di dalam tanah pasir pantai itu biasanya. Iya, tahu, agak panjang juga. Gue udah Google. Tapi kecil dia biasanya. Iya, enggak, undur-undur yang lain maksudnya, yang bukan di pantai. Itu. Iya, Jadi, iya, tapi iya, undur-undur gua udah biasanya kan sering banyak kita temui di pantai. Ini kalau ngomong undur-undur, coba lo inget-inget deh. Lo masih sering lihat undur-undur? Ya kalau di daerah kita sih mungkin udah enggak ya, karena kan kita Gue kan waktu kecil sih masih ngeliat. ya masih kecil lihat. Bahkan sampai kemarin terakhir ke Mantai terakhir pun masih suka nemuin. Iya, di pantai masih ada. Di pantai masih ada, tapi kan kalau namanya di perumahan, kita kan tinggal udah di perumahan ya, udah pasti udah jarang banget lihat, bahkan nggak ada, bukan jarang. Nah itu dia, hal kayak gitu tuh, itu merupakan salah satu efek dari perubahan yang terjadi di planet bumi. Salah satunya ya undur-undur jadi berkurang juga. Mungkin dia ini ya, pengaruh ya. Pengaruh. Jadi undur-undur ada dua jenis ya, satu yang bentuknya kayak kepiting, satu yang agak panjang. Agak kayak ulet, geli. Geli, maaf ya, saya geli sama yang panjang-panjang gitu. Takut gue, geli gue. Sebenarnya banyak, bukan hanya dilihat dari undur-undur. Kalau baca berita dunia nih, ya kan, Kutub Utara kamu tahu dong pasti. Ya, udah Itu banyak. esnya sudah banyak yang mencair, bahkan katanya beruang kutubnya pun sudah mencari makan jauh sekali dari daerah asal mereka biasanya habitatnya. Ya, karena jadi udah cair. udah berubah. Jadi sebenarnya gini, kalau berubah. ngomongin tentang, gue kan suka baca yang aneh-aneh ya. Salah satunya gue baca kenapa beruang kutub nyarinya jauh. Itu bukan, salah satunya adalah bukan karena makanan yang nggak ada. Makanan mungkin ada, tapi dia terbiasa mencari makan di yang cuacanya lebih dingin atau lebih hangat. Jadi udah perubahan cuaca di dia. Sehingga dia nyari lebih jauh supaya cuaca pas di badannya. Gitu, dan itu hubungannya bener lo bilang, karena banyak patahan es yang
gletser ya bahasanya ya, banyak patahan gletser besar yang sudah mencair. Iya, Gitu. dan ini kan bisa dibilang ngeri ya guys ya, karena itu penentu banget loh. Bahkan kita punya juga salju di puncak Gunung Jayawijaya Papua. Sekarang pun Masih ada sih, tapi udah nggak kayak dulu. tipis. Maksudnya udah nggak setebal dulu. Ada waktu itu saya ngeliat fotonya, jadi diambil foto tahun 80 dan foto sekarang. Wah, itu udah berubah banget. Yang Parah, sekarang tuh iya. udah jarang, udah banyak rumput-rumputnya, udah banyak tanahnya daripada Dan aku sedih, esnya. kita punya pulau tercantik yang menjadi tujuan destinasi juga para wisatawan mancanegara, itu Pulau Bali, Dewata. Tapi kalau ke kalian sekarang ke Pantai Kutanya, aduh itu sampah banyak. Ya, jadi kalau Dan banyak hewan-hewan mati yang Kebawa diteliti sampah. sama dokter hewan, ternyata di perutnya banyak sampah plastik. betul, itu kalau kayak di Bali kita lihat pagi, siang udah nggak ada, dibersihin. Nah, Cepet banget bersihinnya. itu dia. Tapi Gitu. maksudnya aku miris sih. Kayak tahun 2012 aku sempat ke Paloh, itu Kalimantan Barat, perbatasan Malaysia ya. Pantainya masih asri. Itu jalan jauh banget ya, Oh, jauh banget. perbatasan Malaysia. Iya. Kita tuh dari Pontianak turun pesawat ke Paloh itu masih Berapa jam? harus darat 8 jam. Ya iyalah. Lebih. Terus? Lebih. Nah, itu pantai yang masih virgin bisa dibilang, belum tersentuh apapun, masih sepi, dan itu ternyata tempat di mana penyu biasanya bertelur. Yang tadinya mereka udah mengelilingi samudra bisa balik ke sana lagi dan bertelur. Itu nggak ada sampah. Sekarang aku ngeliat fotonya, miris. Sampah. Sampah semua. Pal. Dan banyak ditemui penyu-penyu di sana meninggal karena banyak makan sampah plastik. Sedih banget ya. Itu padahal habitatnya dia untuk bertelur, bayangin. Paloh, Tapi lo pernah lihat ini nggak, penyu menetas lihat. pagi-pagi? Itu harus pagi-pagi ya? Kita malam, jam 1 malam. Iya, netasnya jam berapa ya? Menetas nggak tentu. Jadi tungguin. Enggak, kan dikubur dulu. Mereka nggak langsung menetas kan. Penyu itu nggak bisa melihat tunggu. aslinya. Iya, nggak bisa netas juga kalau ada orang intinya. Mereka gali dulu kan? Makanya kalau kita lihat pergerakan, itu ada. Jadi kalau kita senter, dia akan jalan mengikuti senter. Kasian. Nah itu dia, makanya kita kalau dia mau naik ke atas, dari laut ke atas, kita ngumpet dulu. Nggak Iya. ada yang nyalain cahaya, karena Jadi- nanti kalau ada cahaya dia akan lari ke sumber cahaya. Jam 1 malam penyunya gali-gali, Gali-gali, terus bertelur. bertelur. Sampai jam 2-an lah ya. Jam 2-an. Tutup lagi. Tutup lagi. Terus Nanti dia balik gua ada kan videonya. dia balik ke laut. Nah, Terus itu menetasnya menetasnya nanti ditunggu dalam kurun waktu berapa hari, nanti kita lihat ada yang jadi, ada yang enggak. Gitu. Aku punya videonya, nanti gue gitu ya. Dan ketika sudah menetas mereka akan otomatis secara refleks, secara naluri masuk ke laut kan. masuk ke laut. Dan biasanya penyu ini hebatnya, daya ingatnya dia, walaupun dia habis menetas, Dia tetap akan yang balik. tukik itu kan, anak penyu itu disebut tukik. Tukik itu dia akan tahu dari mana dia berasal. Dia maksudnya menetasnya di daerah situ, di Indonesia misalkan. Walaupun dia udah ngelintasin samudra, dia akan balik lagi kalau dia mau bertelur. Itu kerennya penyu. Gitu. Jadi itu hanya sekedar baru penyu loh ya. Belum binatang-binatang yang lain ya. Khas Indonesia. Ya, kita akan bahas lebih banyak lagi tentang flora maupun fauna khas Indonesia, pastinya tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi Yes. masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan kita masih akan ngebahas mengenai flora dan fauna khas Indonesia. Ini kalau kita ngebahas mengenai kekayaan flora fauna di negara kita tercinta Indonesia tuh nggak perlu diragukan lagi. Sebagai negara kepulauan dan berada di garis khatulistiwa, Indonesia memiliki berbagai macam flora dan fauna yang eksotis yang jarang ditemukan di tempat lainnya. Nah nih, berikut ini ada beberapa flora endemik khas Indonesia, bahkan beberapa di antaranya terancam kepunahan. Yang pertama ini ada anggrek hitam. Ini gue nggak inget nih yang mana nih, tapi yang jelas anggrek yang biasa kita kenal, ini kan umumnya berwarna cerah ya. Warna ungu, warna putri gitu kan. Tapi Indonesia ini ternyata memiliki jenis anggrek lain yang unik dan berbeda dari kedua warna ungu atau putih tadi, yaitu anggrek berwarna hitam. Nah, macamnya ini ada dua jenis, ada dua macam anggrek hitam di Indonesia. Yang pertama adalah anggrek hitam yang bisa ditemukan di Kepulauan Kalimantan, dan yang kedua adalah anggrek hitam yang bisa ditemukan di daerah Papua. Meskipun kedua dinamai anggrek hitam, tapi sebenarnya baik anggrek hitam Kalimantan dan anggrek hitam Papua ini bentuknya beda.
Kalau anggrek hitam Kalimantan ini memiliki helai bunga berwarna hijau dan bunganya berwarna hitam. Gitu, helainya tapi hijau. Sedangkan anggrek hitam Papua ini memiliki helai bunga berwarna hitam pekat dengan putik bunga yang berwarna lebih cerah. Itu kalau kita ngomongin mengenai anggrek-anggreknya ya. Ya oke, selanjutnya nih ada bunga Padma raksasa atau Rafflesia arnoldii. Lu tau gak nih bunga Kita apa? tahu, bunga bangkai. Bunga bangkai ya, Iya. tapi namanya kayak cantik. Rafflesia arnoldii. Kayak kalau cewek cakep bentuknya gitu. pun cantik. Iya. Bentuk cuman memang Bau memiliki aja. ciri khas bau yang memang menyengat seperti bangkai katanya. Dan tanaman khas Indonesia ini selain bisa ditemukan di Indonesia juga termasuk tanaman yang amat langka ya guys. Saking langkanya bunga Padma raksasa ini menduduki peringkat pertama di dunia sebagai tanaman yang terancam punah. Nah ini berbeda dengan bunga pada umumnya memiliki aroma yang wangi yang sedap. Beda kan dengan Rafflesia arnoldii ini justru beraroma bau busuk. Makanya sering disebut bunga bangkai. Karena itulah beberapa orang memang banyak banget bunga bangkai gitu kan. Ya. Dan katanya kalau lagi merekah pun banyak dihinggapi lalat karena memang baunya. Bau. Dan bunga ini nggak seperti bunga biasa yang memiliki ukuran kecil gitu ya. Tapi bunga ini tuh besar ukurannya dan beratnya juga sangat besar dengan diameter biasanya 1 meter serta berat bisa mencapai 10 km dan ini aku pernah baca 10 kilogram. ya 10 kg maksudnya. Dan ini aku pernah baca kenapa mereka terancam punah. Banyak orang wisatawan yang datang penasaran Dan megang, menyentuh. sedangkan itu nggak boleh disentuh guys. Betul. Karena dia tuh memerlukan waktu yang lama untuk merekah. Sekali disentuh dia layu, bisa mati. Bunganya layu ya? Bunganya bisa layu. Itu saya masih ingat waktu saya kecil ada foto yang terkenal banget sampai saya lihat di lihat di buku mengapa begini mengapa begitu, buku itu, lihat di koran foto itu. Jadi fotonya depan bunga bangkai ada bapak jongkok. Iya. Tahu kan, pasti pernah lihat kan? Lagi itu. Itu Kayak fotonya di buku SD tuh banyak. Itu fotonya khas banget, ada di mana-mana, beneran. Gue lihat Buku itu di pelajaran mana-mana. kita, guys. Di buku pelajaran juga ada, tapi maksud gue di ensiklopedia ada, di Iya, koran ada, ada. fotonya foto itu. Oke, dan yang selanjutnya ini tanaman bernama kantong semar. Saya tahu nih yang mana. Tanaman khas Indonesia ini mempunyai wujud menyerupai kantung semar. Seperti yang sudah kita ketahui, bunga kantong semar ini pemakan serangga, lalat, nyamuk, dan semua. Jadi semua dimakan, semua diembat sama dia. Jadi keunikannya bunga ini bisa menutup dan membuka. Ketika kebuka tuh buat ngejebak lalat, nyamuk, dan lain-lain dengan baunya. Begitu dicium langsung ketutup ya. Nah, karena tanaman ini sangat indah, ini menjadi primadona juga. Jadi banyak yang memburu dan mengoleksinya. Nah, akibat diburu dan dikoleksi akhirnya jadi langka. Tuh makanya karena banyak orang sekarang kayak gitu ya, gitu Egois. kan, egois. Oke, selanjutnya ada Edelweiss Jawa. Jadi kalau kamu yang sering daki gunung nih, kalian pasti nggak asing lagi dengan tanaman yang satu ini ya kan, terkenal dengan nama bunga sendiri. Kenapa? Jangan dong, cukup nuka aja. Jangan sendirian dong. Bunga ini aslinya dari Indonesia ya guys ya. Tapi sayangnya populasi Edelweiss Jawa nih sekarang makin berkurang setiap harinya. Akibat tangan-tangan jahil para pendaki gunung yang memetik seenaknya dan membawa pulang sebagai hadiah. Sentil juga nih ya kan. Padahal setelah turun dari gunung bunga ini akan mati. Tidak bisa berkembang biak kembali. Jadi kalau kamu kebetulan lagi mendaki gunung dan menemukan tanaman ini, please ya kemohon jangan banget dipetik. Jangan diganggu. Ya habitatnya sudah biarkan biar nggak punah. Iya, bener banget. Dan selanjutnya ini ada yang namanya pohon damar. Ini merupakan tanaman khas Indonesia lainnya ya. Pohon damar, tanaman yang memiliki nama latin Agathis damara, ini memiliki status terancam punah. Lantaran pohon damar ini terus dieksploitasi oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab ya. Banyak dari mereka yang mengeksploitasi tanaman ini untuk kepentingan sendiri dan memanfaatkan batang pohonnya sebagai kayu dan getahnya sebagai bahan pembuatan kopal. Akibat terlalu sering diburu gitu akhirnya terancam punah. Belum punah, baru terancam. Aduh jangan dong ya, gitu kan, ini udah statusnya merah juga kalau udah terancam kan. Betul. Gitu. Selanjutnya kita punya pohon cendana atau yang bernama latin Santalum album dan memiliki aroma harum banget yang sering dijadikan parfum. Bener banget, aku suka banget bau cendana nih karena menenangkan gitu buat wanginya ya. Iya, aromaterapi gitu kan, rempah-rempah serta obat herbal juga ya. Jadi cendana nih jadi inspirasi juga untuk nama presiden kedua RI kita Soeharto. Karena kan memang kebetulan Nama jalan, tinggalnya Jalan Cendana. di Jalan Cendana gitu. Jadi
identiknya gitu ya kan. Nah karena itu karena memang kecambah cendana ini ternyata tumbuhan parasit yang membutuhkan inang untuk bisa hidup. Belum lagi karena kepopulerannya sehingga banyak dipanen orang. Ya kita tahu pohon cendana ini bahkan sampai produk-produk luar negeri kalau kamu banyak tahu. Yang pakai iya, yang kayu depannya cendana. H itu kalau nyari buat bikin parfum mereka ngambil dari sini. Kayu cendana ya? Banyak loh. Kita aja bodoh orang Indonesia. Kita nggak tahu. Mereka ngambil dari kita, dibawa pulang ke sana, diolah jadi parfum, dijual di sini sekian juta per 35 mili. Waduh gila, itu udah mahal banget. Oke, dan selanjutnya ini ada yang namanya daun payung. Daun tapi payung yang gede-gede nih kayaknya. Jadi kita bisa menemukan dengan mudah daun payung itu di Pulau Sumatera. Tanaman khas Indonesia ini memiliki daun yang sangat besar dan kuat yang biasa kalau kehujanan gitu kan. Menyerupai payung ya. Dan ini menyerupai payung gitu kan. Saking kuatnya tanaman ini, banyak masyarakat Pulau Sumatera yang menggunakan daun payung sebagai bahan pembuatan atap rumahnya. Saking kuatnya. Tuh, keren kan? Itu asli Indonesia loh. Nah, ada yang gak kalah keren lagi. Aku yakin udah banyak banget kalian yang tahu kalau Nuko sebut nama kayu eboni. Gue nggak tahu, warna hitam ya? Oh, tanaman asli Indonesia ini asalnya dari Pulau Sulawesi. Kayu hitam yang memiliki warna coklat gelap dan terkadang hitam juga, belang-belang kemerahan. Nah, untuk kualitas kayu eboni ini sudah nggak perlu diragukan lagi, kokoh ya kan. Biasanya kayu eboni sering digunakan untuk mebel-mebel rumah, gitu. Terus patung, ukiran hingga alat musik. Nah, bahkan nih guys, black ebony ini sudah go internasional dan memiliki harga yang fantastis atau cukup tinggi. Wih, keren itu ya. tadi beberapa tanaman khas Indonesia yang keberadaannya mulai terancam punah ya. Sebenarnya mungkin banyak. Kita nggak bisa bahas satu-satu karena saking ribuannya kita punya banyak tanaman khas Indonesia. Betul. Mungkin bisa juga terancam punah sebenarnya. Dan sebenarnya juga banyak cara sih yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga gitu keberadaan tanaman-tanaman tersebut. Salah satunya itu sebenarnya adalah dengan larangan tapi yang tegas ya, merusak tanaman langka kepada masyarakat di sekitar kita. Ini yang itu susah. Bisa kadang soalnya kalau kita kasih ini langka ya, dilarang nyentuh malah diambil, malah dijual. Semakin jadi. Kalau versinya orang-orang kita tuh gini, wah pohon langka nih, kalau gue jual pasti bisa mahal tinggi nih. nih gitu. Tinggi nih, Jual gitu. deh langsung. Dia nggak mikir, dia udah merusak ekosistem. Betul, karena kalau ekosistem dirusak, merembetnya bisa kemana-mana, bisa makin merusak yang lain. Jadi sebaiknya jangan diganggu deh ekosistemnya. Tuh, kalau kalian nggak mau tambah bumi kita nih makin global warming gitu kan, kasihan anak cucu kita nanti nggak bisa ngelihat mana sih kayu eboni. Jangan disentuh mendingan ya. Iya, mana yang ya bunga langka. bangkai yang kita udah tahu banget satu-satunya loh gitu kan. Bunga ini ada di kita yang aromanya beda dari bunga lain gitu kan. Janganlah ya merusak tanaman gitu kan. Untuk masyarakat di sekitar kalau bisa kalian menjaganya malah dilestarikan kalau bisa. Dan itulah dia tadi obrolan tentang tanaman-tanaman ya. Dan berikutnya ini kita bakal, kalau tadi flora udah, kita akan membahas nanti abis ini kita fauna nih, binatang-binatang. Saya suka kalau membahas binatangnya, binatang-binatang khas Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai millennials, kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih barengan sama Ditan Sudiro dan juga Nuka Aswita. Kita berdua lagi bergaya seperti, bukan pecinta alam ya, bergaya di hutan. Nggak di hutan. Nggak hutan juga sih. Nggak juga. Ini kan kayak safari Afrika ya kan? Iya, kamu kayak apa? Kayak apa? Polisi. Pecinta alam. Polisi hutan. Polisi hutan juga nggak mau disamain sama saya kali. Oke, ini kalau kita ngomongin tentang flora dan fauna terutama, Indonesia ini memiliki banyak banget keistimewaan dari mulai kebudayaan dan juga kekayaan alam dan juga kekayaan flora dan faunanya yang tersebar di Nusantara Indonesia. Bahkan ada beberapa satwa khas Indonesia yang sangat ikonik hingga terkenal di tingkat internasional. Apa aja nih hewan endemik Indonesia? Kita bahas yuk. Diambil dari indonesia.travel.id. Berikut ini saya punya beberapa fauna khas Indonesia. Yang pertama ini delangka, tapi terus ada berita baiknya yaitu harimau Sumatera. Terus ada berita baiknya bahkan dari Kementerian Kehutanan. Itu ada berita baiknya, ini ditemukan banyak yang punya anak. Jadi dari kamera CCTV ditangkap ada yang lagi lewat bawa anaknya harimau Sumatera. Alhamdulillah. Ini kalau kita ngebahas mengenai eksotisnya harimau Sumatera, ini udah dikenal sampai ke seluruh penjuru dunia. Hewan endemik dengan, jadi uniknya harimau Sumatera tuh dia kecil bentuknya. Ya. Kayak kucing raksasa tapi dia kecil gitu.
Dia hewan endemik dengan tubuh terkecil dan warna kulit tergelap di antara jenis harimau lainnya. Ini juga memiliki corak loreng hitam yang lebih rapat lorengnya. Dan kalau dilihat secara seksama, motifnya tuh menyerupai kayak sidik jari manusia gitu. Dan saat ini populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tinggal tersisa 400 ekor aja di alam bebas. Ya, ratusan dia. Nah, untuk mencegah kepunahannya, Taman Nasional Kerinci Seblat, kawasan ekosistem Ulu Masen dan Leser di Aceh dan Sumatera Utara, ini menjadi pusat konservasi harimau Sumatera. Ini benar banget. Seblat tuh daerah yang saya datengin, yang di Medan. Seblat itu luas banget, gede banget. Oke, selanjutnya kita punya badak Sumatera. Ya, kalau kita tahu populasi badak Sumatera ini tersebarnya di beberapa tempat ya. Ada di Taman Nasional Bukit Barisan, ada di Taman Nasional Gunung Leser, ada di Taman Nasional Waikambas, dan ini juga terancam punah nih ya kan. Dengan jumlahnya sekarang kurang lebih hanya 80 ekor. Aku mau nangis karena sedih banget ya kan. Penghuni hujan tropis yang hidup secara soliter ini hanya melahirkan satu anak setiap 3-4 tahun sekali. Jadi kalian tahu kan ya, satwa langka ini merupakan spesies badak terkecil dan satu-satunya badak bercula 2 yang ada di Asia. Wah, selain itu ada pula spesies lainnya, ini badak Jawa atau juga dikenal dengan sebutan badak Sunda yang juga termasuk dalam kategori satwa langka di Indonesia. Kalau saya ingat dulu waktu saya kecil SD itu sempat ada kampanye ini Bacusa, badak cula 1. Gitu, waktu itu udah langka banget waktu saya SD gitu. Oke, dan selanjutnya ini ada sebuah spesies yang bahasa Indonesia dan bahasa internasional sama, yaitu kalau bule-bule nyebutnya orangutan. Orangutan. Serius gue nonton dokumentasi orangutan gitu ya, orangutan. Dan orangutan ini terbagi dari 3 spesies yang bisa kita temukan di Indonesia, yaitu yang pertama orangutan Sumatera Pongo abeli, orangutan Kalimantan Pongo pygmaeus, dan juga orangutan Tapanuli Pongo tapanuliensis. Nah, populasi orangutan Sumatera ini memiliki ciri khas yaitu warna bulu coklat, warna bulunya tuh kayak rambut-rambut cewek sekarang, coklat kemerahan. Bercanda. Digampar. Saya dijambak nanti sama sebelah saya. Gak bisa juga gue jambak lo ya kan? Oh iya, gak bisa dijambak. Iya, gimana cara gue jambaknya? Ya, jadi warna bulunya tuh khas, panjang, coklat kemerahan. Dan saat ini keberadaannya sudah dalam keadaan kritis punah ya. Sedangkan orangutan Kalimantan ini identik dengan bentuk wajah besar di pipinya. Pelipisnya kayak bantal, dia ada pipinya di sini. Dan populasinya juga terus menurun dan terancam punah. Sedangkan untuk orangutan Tapanuli yang digolongkan sebagai spesies baru, ini kondisinya paling memprihatinkan karena menempati posisi sangat terancam punah. Aduh, sedih aku kalau dengar kayak gini, dan masih ada aja yang jual ilegal ya. Masih. Ya, kayak Bupati Langkat itu kan. Udah nggak usah dibahas. Nyebelin. Ya. Oke, selanjutnya kita punya gajah Kalimantan. Ini agak berbeda dari jenis gajah lainnya karena gajah asal Kalimantan ini memang tubuhnya berukuran 1/5 lebih kecil dari spesies gajah India dan membuat penampakan telinganya jauh lebih besar dari kebanyakan gajah lainnya. Dan bentuk gajahnya juga ini relatif lebih pendek. Gadingnya lebih pendek. Lebih pendek dan lurus ya. Dan perilaku gajah Kalimantan ini pun tergolong lebih lembut dan tidak agresif. Umumnya hewan endemik asal Indonesia ini dapat ditemukan di dataran rendah di Kalimantan Timur gitu ya. Ini kalau ngebahas gajah emang agak sedih sih. Kalau di Sumatera tuh setahu saya udah nggak begitu punah banget karena banyak penangkarannya kan, di Aceh ada Waikambas segala macem. Tapi yang sedih itu kalau gajah teritorinya udah nggak ada. Gajah itu kan selalu muter. Berkilo-kilometer dia muter. Nah, karena teritorinya udah diburu, ya. Betul, teritorinya udah jadi pemukiman, teritorinya udah jadi ini kelapa sawit. Dan jadi, makanya banyak, jangan heran kalau di berita gajah masuk pemukiman warga. Sebenarnya nggak salah, kebalik. Itu jalannya mereka. Warga dan yang wilayahnya tahu ditemui udah meninggal tapi gadingnya nggak ada. Betul. Tapi kalau ada beberapa daerah di ASEAN, saya lupa, maksudnya di Myanmar atau di Vietnam, itu ketika, jadi gajahnya diikutin sama tim. Nah, ketika gajahnya akan masuk ke wilayah perumahan, dikawal sama tentara.
gimana dong? Enggak, karena menjaga di sana. Iya, tuh dikawal, benar-benar benar-benar dikawal, gajahnya sampai lewat, Iya. nggak ada yang boleh keluar rumah. Gitu, itu keren sih sebenarnya. Dan Menjaga. sama kayak di Afrika juga ada beberapa hewan langka tuh biasanya diikutin sama tentara. Kalau Ya, tentara kan karena beda ya, bawa takut. senapan ya. Iya. Serem dong kita. Gitu. Oke, selanjutnya salah satu fauna khas Indonesia yaitu ada namanya jalak Bali. Di Pulau Bali, burung ini disebut sebagai curik oleh masyarakat lokal. Ciri khas jalak Bali adalah warna putih di seluruh tubuhnya, kecuali pada ujung ekor dan juga sayapnya yang berwarna hitam. Burung yang pernah menjadi gambar pada keping uang logam Rp200 terbitan 2008 itu bisa kita temukan di kawasan Taman Nasional Bali Barat atau TNBB ya. Nah uniknya, burung jalak Bali ini memiliki telur mungil berukuran 3 cm dengan warna hijau kebiruan. Wow, Oke. keren ya. Oke, selanjutnya kita punya komodo. Wah, ini jagoan. Wah, Satu pasti. dunia udah tahu. Iya, udah nggak asing lagi Cuman ada di kita kan? Iya, pastinya kamu udah nggak asing ya kalau dengan hewan endemik khas Indonesia yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini. Lah iya dong, ya kan sekarang kita udah punya Pulau Komodo, sekarang udah dijadikan tempat destinasi wisata yang diakui oleh dunia loh, gitu kan. Kadal terbesar di dunia ini cuma bisa ditemui di habitat aslinya di Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur. Dan menurut penelitian, komodo merupakan salah satu hewan purba yang sudah hidup sejak 4 juta tahun yang lalu. Wow, namun fauna asli Indonesia ini termasuk hewan buas ya guys ya, yang memiliki bisa dan cukup berbahaya. Selain itu, karena memang besar tubuhnya yang mencapai 2-3 meter, maka perilakunya ini cukup agresif bisa dibilang. Dan komodo juga punya air liur yang penuh bakteri berbahaya, sehingga disarankan untuk tetap menjaga jarak dan cukup mengamati komodo dari kejauhan aja. Jadi kalau kalian berkunjung ke Taman Nasional Nusa Tenggara Timur itu, ya jangan terlalu dekat karena ini bisa mematikan. Lo udah ketemu komodo? Gue belum. Hah? Udah ketemu? Udah lihat. Udah lihat. Banyak lah Nggak lihat komodo. di Ragunan, maksudnya belum pernah ke Taman Nasional Komodo. Iya, belum. NTT gue belum. Itu lo tau mereka bisa berdiri? Iya udah, kalau berdiri kan lebih tinggi dari kita. Itu serem banget. Nah ini Oke. gue pernah lihat. Ini selanjutnya hewan fauna khas Indonesia, Burung yaitu maleo. ada burung maleo. Ini ada biasa ditemukan di Taman Nasional Lorelindu. Ini menjadi habitat burung khas Sulawesi Tengah. Jadi burung maleo ini merupakan satwa endemik yang nggak akan bisa ditemukan di tempat lain di dunia. Ya, Indonesia punya ini. Yes, fauna asli Indonesia ini memiliki bulu berwarna hitam dengan bulu bagian bawah yang berwarna merah muda keputihan. Kulit di sekitar matanya berwarna kuning dan paruhnya berwarna jingga keabuan dan memiliki tinggi sekitar 55 cm. Gue tahu nih yang mana nih. Tahu. Dan uniknya burung maleo hanya bertelur sebutir dalam setiap musim. Hal ini juga nih yang membuat keberadaan satwa ini kian mengalami kepunahan. Aku nemuin ini dulu di Pulau Kosong di Ambon. Ada dia, Habitatnya. langka banget. Pulau Maleo. Kita harus nyebrang dulu dari Pulau Tulehu ke Pulau Pombo. Tuleho banyak main bola. Iya, di sana kampung bola memang Kampung terkenalnya bola. dan kampung warna-warni. Mereka tuh akan mengecat rumah mereka dengan bendera-bendera luar negeri. Karena banyak pencetak pemain bola Di situ ya. bagus di situ katanya gitu. Oke, kita balik lagi dan selanjutnya kita punya hewan yang bernama Tarsius kerdil. Nah, atau juga yang disebut sebagai Tarsius gunung. Ini merupakan spesies hewan primata mungil yang berasal dari Sulawesi Tengah dan memiliki bobot hanya sekitar 50 gram aja guys ya. Dan Tarsius kerdil ini memiliki bulu yang sangat lembut dengan warna coklat keabuan atau coklat kegelapan. Dan menariknya, hewan nokturnal ini pernah dinyatakan punah pada awal tahun 2000-an karena memang tidak pernah lagi terlihat. Tapi di tahun 2008 peneliti kembali menemukan 4 ekor Tarsius kerdil di Gunung Rorekatimbu, Sulawesi Tengah. Dan sejak saat itu status punah atas hewan langka ini pun dihapus. Yeay. Ini kamu main umpet-umpetan ya? Betul. Oke, selanjutnya ada apa nih? Sebenarnya ada beberapa juga. Masih ada beberapa ya? Ada monyet hitam, ada burung cendrawasih juga yang khas sama Indonesia. Banyak sih sebenarnya kalau ngomongin
fauna itu ya kan nggak hanya yang ada di hutan, belum lagi yang di underwater, maksudnya di bawah laut. Itu kita punya banyak banget juga. Oke, dan di segmen selanjutnya kita akan membahas cagar alam di Indonesia yang menarik untuk kita kunjungi setelah yang satu ini nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai Millennials, kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan kita lagi ngebahas flora dan fauna khas Indonesia. Tadi kan sebenarnya banyak banget, tapi kita nggak bisa sebutin satu-satu ya di segmen yang sebelumnya. Kita udah menyebutkan yang ini sih, yang langka-langka memang. Langka-langka, komodo udah kita sebutin juga. Burung maleo. Jalak Bali udah kita sebutin juga. Terus sebenarnya masih ada cendrawasih juga. Monyet hitam juga nggak sempat kita bahas, tapi nggak apa-apa. Di Papua. Dan aku dengar pagi-pagi waktu itu, waktu di Raja Ampat, dia lewat masih di atas kita. Masih liar. Ada bunyinya, jadi kalau kita beruntung kita bisa dengar suaranya. Bukan dipelihara. Enggak liar. Liar. Buntutnya sayap apa buntutnya? Cuma kata penjaga hotel, Mbak mau denger nggak burung cendrawasih? Itu burung cendrawasih tuh. Jadi orang sana tuh paham. Oh iya mana? Oh iya. Gue nggak pernah denger suaranya sih, ngeliat aja di kebun binatang waktu itu. Gitu ya, keren banget sih kalau denger langsung di alam itu kayak wah pagi-pagi. Ini sebenarnya mau cerita denger burung cendrawasih atau mau cerita perjalanan ke Raja Ampat sih? Tapi Raja Ampat tuh kategori cagar alam sebenarnya ya, atau enggak sih, lebih ke wisata kalau dia? Raja Ampat. Semua ada di sana. Cagar alam juga lah ya. Ini sebenarnya gue kalau ngomongin cagar alam nih ya, Nuka nih, kadang gue suka kebalik juga gitu kalau ngomongin cagar alam sebenarnya. Karena pengertian cagar alam sama suaka marga satwa. Beda. Itu sebenarnya agak beda, cuman gue sering banget kebalik gitu kan. Iya. Nah, biar nggak kebalik nih, kita jelasin ya. Jelasin mungkin banyak milenial yang juga masih bingung cagar alam sama suaka marga satwa bedanya apa gitu kan. Nah, kalau kawasan suaka alam itu melindungi ya guys ya, dan juga menjamin perkembangan secara alami terhadap jenis tumbuhan yang khas serta satwa beserta ekosistemnya yang berkembang dilakukan secara alami apa adanya kalau suaka marga satwa. Nah, kalau flora dan fauna asli dari daerah, biasanya nih kalau dari daerah tersebut gitu ya, itu nggak didatangkan dari luar. Jadi benar-benar menjaga habitat yang aslinya gitu. Perkembangan flora dan faunanya tuh dibiarin secara alami dan dipastikan tidak mendapat gangguan dari aktivitas manusia yang dapat menyebabkan kerusakan. Kalau itu tadi apa ya? Hah? Cagar alam. Oh tadi cagar alam. Ini suaka. Salah ya, tadi maksudnya yang Nuko jelasin barusan tuh cagar alam. Karena biasanya kalau cagar alam ya udah dibangun tapi nggak boleh ada habitat manusia di sekitar situ dan benar-benar real gitu. Kalau suaka marga satwa biasanya ini kawasan suaka alam yang digunakan untuk merawat dan mengembangbiakan hewan yang sudah terancam punah. Oh ini berarti kayak ini ya, yang biasanya orang hutan. Kawasan perlindungan ya. Orang hutan dibawa jauh. Betul, ditaruh di situ. Digunakan sebagai kawasan perlindungan. Nggak mesti dia dari itu pun kalau memang bukan habitat aslinya. Nggak apa-apa dibawa ke situ karena kan memang untuk perlindungan. Betul. Untuk dirawat gitu satwa-satwa. Oke, dan suaka itu biasanya juga jadi tempat wisata. Kan kita bisa lihat gitu ya. Sekaligus penelitian dan juga pendidikan. Tapi wisata di kawasan suaka marga satwa ini biasanya dilakukan secara terbatas dan di bawah pengawasan petugas. Betul. Ya, udah paham dong ya. Kalau cagar asli ya guys, dan hanya itu buat penangkaran habitat asli aja. Betul. Gitu, tidak untuk wisata. Sebenarnya banyak sih tempat menarik yang bisa kita kunjungi gitu kan, entah cagar atau suaka juga untuk lihat wisatanya gitu kan. Ini salah satunya nih ada yang namanya Tanjung Puting, mungkin pernah dengar di Kalimantan Tengah. Tanjung Puting ini terdiri dari kumpulan ekosistem asli, unik, dan menjadi cagar biosfer dunia. Dan ini dikenal sebagai konservasi orangutan terbesar di dunia dengan populasi orangutan di Tanjung Puting mencapai 40.000 ekor. Wow. Banyak bos. Banyak. Terus selanjutnya kalau kalian yang suka ke Banyuwangi, udah pasti tahu dong dengan Kawah Ijen. Oh iya dong. Nah, Kawah Ijen ini merupakan objek wisata juga yang digemari masyarakat Indonesia karena memang udaranya yang dingin serta keindahan panorama di puncak gunungnya. Tapi luas wilayah yang merupakan wisata alam Kawah Ijen ini sekitar 92 hektar aja ya. Tapi sementara sisanya merupakan cagar alam guys ternyata di sana. Nah, cagar alam Kawah Ijen ini memiliki luas sebesar 2.468 hektar
Cagar alam ini juga terletak di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso biasanya. Nah, jenis satwa yang terdapat di cagar alam ini merupakan macan kumbang, ada luwak, ada kucing hutan, ada lutung Jawa, dan ada sekitar kurang lebih 107 jenis burung yang meliputi 21 jenis burung endemik seperti kalian bisa temukan di sana ada cucak gunung dan cekakak Jawa. Wow, banyak sekali. Baru Belum tahu. lagi kita ke Baluran dan lain-lainnya Iya, ya. Cagar nemu alam lagi. di sana luar biasa. Pasti nemu lagi yang lain. Nah, ini ada juga yang namanya Kebun Raya Cibodas Cianjur di Jawa Barat. Ini merupakan tempat konservasi. Ini bukan Kebun Raya Bogor ya? Bukan, Beda lagi nih, Cibodas beda lagi nih ya? Beda lagi. Ini arah-arah kalau kamu mau naik ke Gunung Gede, pasti. Oh, arah ada Gunung di- Gede. Oke. Iya, Ini ada Cibodas. konservasi tumbuhan di sini dan terdapat 4 kawasan tematik yaitu Taman Sakura, Taman Lumut, terus ada Taman Rhododendron, paku-pakuan dan juga tanaman obat gitu kan. Dan tercatat di sini ada 5.831 contoh tanaman yang bisa kita lihat di kebun ini. Banyak ya. Banyak, Bo. 5.000 loh, banyak banget. Oke, selanjutnya ada Waigeo Barat, Raja Ampat, Papua Barat. Nah, Papua ini memang terkenal banget ya guys dengan ekosistem hutan hujan tropis yang kaya banget biodiversitasnya. Nah, di lahan seluas 95.000 hektar ini terdapat satwa langka seperti tadi yang aku bilang, burung cendrawasih, burung maleo. Nah, burung maleo ini memang merupakan jenis burung yang sangat sensitif terhadap suara dan sulit banget ditemuin. Benar, nunggu dia ini seharian. Dan jumlahnya diperkirakan hanya sekitar 980 individu dewasa, sehingga burung ini dimasukkan ke dalam status genting. Waduh, endangered, Ya. genting. Iya, gitu. Dalam red list ya kan International Union for Conservation of Nature. Maksudnya hampir punah. Betul. Dan selanjutnya ini ada juga cagar alam Anak Krakatau Selat Sunda. Ini kawasan pegunungan Krakatau seluas 13.000 hektar dianggap sebagai laboratorium alam terbesar. Karena 11.200 hektarnya merupakan cagar alam laut dan 2.535 hektarnya merupakan cagar alam darat. Cagar alam ini terletak di antara Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera, tepatnya berlokasi di Selat Sunda, Indonesia. Daerah pegunungan yang masih gundul ini, seperti rambut saya mungkin, Kok bisa bener ya? ya kan? Ini diakibatkan oleh tingginya suhu dan kurangnya air pada lokasi. Dan meski demikian terdapat berbagai jenis keanekaragaman hayati yang ada di lokasi ini, yaitu ada sekitar 250 jenis spermatofita dan 206 jenis jamur dan 61 jenis paku-pakuan dan juga 13 jenis lisenes. Sementara jenis satwa yang terdapat di kawasan ini adalah sebanyak 154 spesies, termasuk kadal, biawak, penyu, ular, tikus, dan kalong. Atau kelelawar yang berukuran, kalau kelelawar kecil namanya kalong ya. Kalau Ya, tapi ini ada ukuran kecil hingga besar. Dan pada tahun 1991, UNESCO menetapkan cagar alam Anak Krakatau sebagai warisan alam dunia yang terintegrasi. Dan kawasan ini terbuka untuk para ilmuwan dan juga peneliti, tetapi tidak untuk kegiatan wisata atau kegiatan lain yang bersifat komersial. Ini saya pernah menemukan foto kelelawar raksasa di Sumatera. Gede banget, bos. segede apa, Bu? Tidur. Tapi Dia segede nggak apa? membuka Iya. sayap, jadi kayak kelelawarnya tidur depan rumah warga. Suara- Panjangnya? Wow, itu Tidur. kalau dia mengepakkan tidur jadi dengan sayapnya gimana dengan kaki gitu. dan kepalanya tuh sekitar tahu. segini, dan itu dekat hutan. Rumah Oh. warganya dekat hutan, pemandangan Oh, belakangnya udah bukit-bukit pantes. memang. Cuman Oke, maksud saya gede banget kalau gede banget ya kan? gitu. Oke, nah selanjutnya kita punya cagar alam Morowali. Ini tempatnya ada di Sulawesi Tengah. Jadi cagar alam Morowali ini terletak di Kabupaten Morowali dan Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah pastinya ya. Dan potensi yang terdapat di cagar alam ini adalah tipe ekosistem yang lengkap, mulai dari tipe hutan pantai, hutan mangrove, ada hutan aluvial, dataran rendah, hutan lumut, hingga hutan pegunungan. Jadi cagar alam ini diperuntukkan sebagai tempat perlindungan ekosistem hutan tropis yang kompleks dan berfungsi pula sebagai perlindungan sejumlah spesies mamalia dan burung endemik. Cagar alam Morowali ini merupakan habitat habitat hewan-hewan menyusui khas Sulawesi. Kok bisa jadi kemewah ya? Bu? Hewan. Iya, ini kayak ada anoan, terus ada keram kuskus beruang, ada musang abu-abu juga di sana ya.
Dan cagar alam ini merupakan cagar alam terluas di Sulawesi, yaitu dengan luas sebesar 225.000 hektar. Tapi luasan ini kini telah berkurang banyak karena adanya degradasi hutan yang diakibatkan oleh eksploitasi dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan lahan dan kekayaan alam di Morowali. Aduh, sayang ya kalau dengar kayak begini. Sedih. Hanya karena memanfaatkan untuk kepentingan pribadi orang tertentu gitu jadinya kan? kayak gitu. Oke, daripada Nuka marah-marah mending kita break dulu. Nuka tuh sensitif kalau udah ada isu alam tuh dia sensitif, dia nggak seru dia. Kesentil. Jadi we're gonna take a short break. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi pastinya masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kalau tadi kan kita udah ngomongin tentang cagar alam dan juga suaka marga satwa. Dimana flora dan fauna. Iya, flora dan fauna juga, di mana aja tadi tempat-tempat cagar alam atau suaka marga satwa yang ada di Indonesia. Betul. Nah, kita beralih nih, kalau di segmen sekarang kita mau ngomongin soal berita-berita umum. Aku agak kaget ya, beberapa minggu yang lalu mendengar berita tentang anak dari artis dan juga politikus Nurul Arifin. Oh iya, sedih ya. Anak pertamanya perempuan ya kan, yang masih berusia 27 tahun ini meninggal dunia katanya diakibatkan henti jantung. Serangan jantung ya? Ya, jadi henti jantung menurut dokter. Tiba-tiba begitu ya, karena serangan jantung itu sebenarnya guys belum tentu kalian ini punya penyakit jantung ya, bisa menyerang gaya siapa hidup aja juga. Jadi mau orang tua, mau remaja, bahkan anak-anak pun bisa terkena serangan jantung. Ya ini sedih sih, kan Nurul Arifin terkenal sebagai seniman dan juga politikus, anaknya juga mungkin darah seninya juga mungkin banyak gitu kan. Dan ini sedih banget karena meninggal, dan ini Nurul Arifin dilanda duka akibat kehilangan putri tercintanya yaitu yang bernama lengkap Maura Magnalia ya, pada tanggal 25 Januari lalu. Dan kabar ini dibagikan langsung pada akun Instagram pribadinya di @na_Nurul Arifin. Dia sempat nulis caption gitu, "Pergi terlalu cepat, malaikatku Maura, kamu akhirnya menemukan kedamaianmu. Ibu, bapak, dan Dimel akan selalu merindukanmu." Tulisnya di Instagram pribadinya Nurul Arifin. Dan dikutip dari liputan6.com, Maura Magnalia ini meninggal dunia akibat serangan jantung. Dan penyakit ini bisa menyerang siapa aja, tua muda, bahkan kerap kali terjadi secara mendadak ya. Dan tanpa disadari hingga membuat seseorang kehilangan nyawa seperti Maura Magnalia. Nah, lalu sebenarnya apakah serangan jantung nih seperti yang dialami oleh almarhumah Maura Magnalia ini tidak bisa dideteksi? Berikut ini kita akan kasih tanda-tanda serangan jantung yang mungkin kerap kita abaikan. Ini bukan, ini ternyata itulah ya. Yang pertama mungkin dengan adanya pertanda sakit dada. Dadanya ini sakit. Perlu di-note, saya punya teman sakit jantung, perlu di-note sakit jantung di bagian dada itu di tengah. Ya, dan itu kan dia punya sakit jantung. Sakit, serangan, dia serangan. Oh, serangan jantung. Serangan jantung itu di tengah. Nah, ini dia. Itu katanya sakitnya banget. Nah, ini tanda yang kerap diabaikan mungkin ya. Karena ada juga tandanya dengan nafas yang tiba-tiba terasa sesak dan sakit di dada. Hal ini terjadi sering banget secara mendadak. Dengan rasa dada sesak dan sakit seperti diremas tangan, terus mungkin bisa pingsan tiba-tiba. Di saat seseorang sering pingsan secara mendadak, bisa jadi ia terindikasi memiliki sakit jantung. Karena pingsannya seorang ini disebabkan oleh posisi pembuluh darah dan tubuh yang menyebabkan serangan tiap orang ini beda-beda ya. Tapi keringat banyak tanpa beraktivitas itu juga bisa menjadi tanda. Setelah melakukan berbagai aktivitas fisik yang berkelanjutan di tempat panas ataupun saat berolahraga, biasanya nih berkeringat kan tanda metabolisme kita. Bagus ya kan? Metabolismenya bagus ya, sedang bekerja dengan baik. Tapi keringat ini adalah cairan tubuh alami yang mengandung air, garam, dan lemak yang biasanya akan lebih banyak dikeluarkan ketika suhu tubuh sedang tinggi. Nah, nggak jarang seseorang bisa mengalami keringat saat tubuhnya malah lagi dingin. Kita suka ngomong, keringat dingin gue nggak enak ya. Iya, mungkin kayak gitu. Dan terakhir tuh bisa merasa mual, mulas, sakit perut atau rasa tidak nyaman pada bagian perut. Kayak gue akhir bulan. Iya, ini mah. Tapi beda, mungkin lebih parah ya, lebih kronis gitu. Ini penyakit kantong kering alias dompet kering. Dan ini juga menjadi bagian dari sakit jantung yang kerap disepelekan. Nah, kalau misalnya ini ada milenial yang merasakan gejala-gejala yang udah disebutkan,
Nah, mendingan kita langsung periksakan diri aja ke dokter supaya bisa ditangani lebih cepat. Ini kalau ngomongin penyakit jantung, kemarin kan gue sempat dirawat DBD ya. Nah, sebelum masuk ke kamar perawatan dicek dulu jantungnya. Jantung gue normal. Alhamdulillah. Udah deg-degan, aduh nih jangan sampai jantung kenapa-napa, jangan sampai jantung kenapa-napa. Itu karena lu tuh kadang-kadang makanya gue bilang, Tan, Suga sehat, gue sehat, jangan terlalu dibawa takut kayak gitu. Kan gaya hidup saya bagaikan perompak, perompak. Gitu. Jadi saya takut gitu kan, nanti saya kalau perompak kan sering di lautan, tengah malam kena angin. Iya dah. Masuk angin gitu kan, jantungnya berkembang. Faktor usia memang sudah tidak membohongi ya. Itu minyak angin di sekujur badan bisa-bisa. Iya, itu dia. Kecium ya. Tapi itu dia, emang salah satu untuk menghindari mengurangi efek penyakit jantung atau mengurangi resiko serangan jantung, itu adalah dengan mengkonsumsi sayuran segar gitu kan. Nah, ini banyak kan ibu-ibu muda nih, atau ibu-ibu juga kadang-kadang suka salah simpen sayur. Ya, kayaknya baru beli kemarin kok udah layu, nggak bisa dimasak. Kadang kan kita suka mau beli barang-barang tuh, Tan, sayur-sayuran kan sekaligus banyak gitu kan, buat dimasak hari ini, besok, lusa gitu-gitu. Nah, ini kita punya tips cara menyimpan sayuran agar tetap segar walaupun tanpa kulkas gitu. Bisa, emang ya itu kalau zaman dulu pakai garam atau apa sih? Nah, gue nggak tahu deh. Zaman dulu memang bingung sih ya, Tan ya. Mau nyimpen sayuran di mana gitu biar nggak layu kalau nggak di kulkas. Tapi di kulkas juga kadang ada beberapa kulkas yang bisa tetap bikin layu. Iya, tapi kalau kayak di luar negeri yang cuacanya lebih dingin tuh bisa tahan beberapa hari. Jangan disamain sama luar negeri. Oke, ini kita bakal ngebahas nih ya tips cara menyimpan sayuran biar tetap segar tapi di luar kulkas. Misalnya kulkasnya penuh. Wah, orang kaya kulkasnya penuh gitu kan. Kesannya banyak ya belanjaan. Iya, nah ini kan nggak mungkin ditaruh di atas kulkas, panas atas kulkas. Tambah layu lagi. Makin layu gitu kan. Makanya nih, jangan bingung, ini saya punya tips bagaimana cara menyimpan sayuran. Nih, ikuti langkah-langkah berikutnya. Yang pertama adalah kita harus mensortir sayurannya dulu. Pisahin sayuran yang masih segar dengan sayuran yang udah layu, supaya sayuran yang segar tidak terkontaminasi dengan sayuran yang sudah layu, itu nomor satu. Nah, hal ini perlu dilakukan supaya sayuran ini masih saat kita mau konsumsi masih dalam keadaan segar dan juga bagus kualitasnya ya. Oke, terus jangan mencuci sayuran, sebaiknya kamu jangan cuci sayuran yang kamu mau simpan dulu ya, karena memang sayuran kan dilengkapi dengan pelindung alami. Jadi lebih baik cuci ketika kalau mau makan. Maksudnya gini, kalau udah niat nih, gue mau simpan dulu, jangan dicuci dulu karena kan takutnya dia kena air, kita tutup pakai wadah. Pelindung alaminya hilang. Nah, jadinya layu kalau kita masukin ke kulkas. Lebih baik kalau memang udah ada, dipotong atau dibersihkan aja, tapi jangan dicuci dulu. Betul. Gitu. Dan selanjutnya ini jangan lupa untuk membungkus dengan paper towel. Jadi sayuran hijau ini cara menyimpannya adalah dengan membungkusnya dengan menggunakan paper towel kertas. Karena kertas yang buat masak itu. Kertas tisu ya bahasanya. Tisu masak. Iya, tapi yang kertas gitu kan. Ada. Iya. Nah, karena paper towel ini bisa menyerap kelembapan secara maksimal. Tapi ada juga nih jenis-jenis sayuran hijau yang harus tetap lembab. Contohnya tuh brokoli dan juga kembang kol. Ini bisa disimpan dengan cara merendam batangnya menggunakan air atau sekalian membungkusnya dengan menggunakan handuk basah aja. Oke. Yang selanjutnya, jauhi sinar matahari. Iyalah ya, pasti ya. Dimanapun sayuran kalau udah dipetik kena matahari layu guys. Nah, ini ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya tidak terkena sinar matahari langsung. Contohnya seperti kentang. Karena kenapa? Ini kentang bisa cepat busuk dan akan mengandung racun nantinya gitu. Bahaya kan? Oke, iya. Gue suka kentang nih. Suka banget gue kentang. Ya kan lu nggak mungkin bini lu taruh di bawah matahari langsung. Jangan, kan, nggak enak, meletot nanti kentangnya. Meleot ya. Oke, dan selanjutnya jangan lupa juga untuk menyimpan sayuran di tempat yang kering. Jadi sayuran kayak wortel itu sebaiknya disimpan di tempat yang tidak lembab. Karena suhu yang lembab ini bisa malah menumbuhkan jamur yang timbul pada wortel kita ya. Kita bisa melapisi wortel dengan tisu atau lap kering supaya tetap terjaga juga nih si wortelnya ya. Yap. Nah, selanjutnya berventilasi. Maksudnya sayuran yang kamu mau simpan ini biar tetap awet dan segar. Kalau disimpan di ruangan yang berventilasi udara, maksudnya ada siklus udaranya yang baik gitu. Karena memang udara ini akan mencegah pembusukan pada sayuran. Jadi kalau kalian ini juga harus memperhatikan cara penyimpanannya karena masing-masing sayuran ini kan punya kadar kebutuhan yang berbeda-beda ya. Ya, gitu. Benar Mbak. Itu kalau cara menyimpan sayuran. Kalau cara menyimpan hati? Atau menyimpan uang tabungan saya susah loh menyimpan uang tabungan. Itu dia. Dua hal yang susah tuh menyimpan hati sama uang tabungan ya.
hati-hati dengan hati, jangan pernah bermain hati. Ada aja nggak tuh ya kan? Lebih baik makan hati daripada gitu ya. Sama nyimpen uang tabungan itu sebenarnya yang susah, kepake mulu. Itu dia. Nambah kagak kurang iya gitu kan. Itu dia ya. Kadang-kadang udah bingung itu tabungan kemana. Udah ting hilang ya. Ting hilang. Kayaknya itu tabungan buat ngobatin sakit hati. Iya jangan. Oke deh, sekian dari acara kita Hai Indonesia kali ini dengan tema spesial flora dan fauna sesuai dengan konsep mudah-mudahan pakaian kita kita ya. udah menghibur ya, cukup menghibur kalian ya gitu. Dan juga memberikan informasi-informasi tentang flora dan fauna khas bermanfaat Indonesia. lah pastinya, dan dijaga alamnya, siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga alam. Ini Betul. tempat tanah lahir kita ya. Betul, cuman kita yang bisa menjaga tanah air kita juga, dan jangan lupa kita masih dalam keadaan pandemi, jadi Dijaga. protokol 6M harus tetap dijaga, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. mengurangi mobilitas dan membatasi makan bersama. Kalau hidup bersama disahkan dulu guys. Iya, buffalo gathering itu nggak baik ya, jangan ya. Ya udah kalau kayak gitu kita pamit undur diri dulu. Nuka Azuta dan pamit. Ditan Sudiro juga pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dari Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye bye.